Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari webinar kami yang berupa mengatasi loneliness dengan spiritual connectedness. Di sini kelompok kami beranggotakan Muhammad Gifari Nugroho, Altaf, Diarain Almira, Maya Febriana Nur Hidayanti, dan Nadine Siva Dewajanti. Sebelumnya, kegiatan ini diselenggarakan karena kami melihat kesepian sebagai problematika umat Islam masa kini. Banyak individu masa kini yang merasa kesepian tanpa sebab dan banyak dari kasus tersebut yang berujung ke perilaku self-harm, bahkan mengakhiri hidupnya sendiri. Kesepian dalam perspektif psikologi Islam, kesepian telah menjadi problematika karena banyak orang merasa dirinya sunyi dan tidak berteman, merasa kehampaan, terisolasi, kebosanan, merasa dirinya tidak berguna, merasa gagal, merasa tidak ada satupun orang yang memahaminya, tidak merasakan cinta di sekelilingnya, merasa depresi, cenderung tidak bahagia, dan merasakan kesia-siaan atau hopelessness. Oleh karena itu, kesepian telah menjadi problematika pada saat ini. Nah, kedua, penyebab dari kesepian pada individu menurut psikiater Indonesia, Dadang Hawari dalam artikel Sepi Mendekati Mati, 12 Maret 2012, bisa dipengaruhi oleh kehidupan sosial yang hanya sedikit mempunyai jaringan pertemanan. Selain itu, dapat juga karena ketidakcocokan dengan lingkungan sekitar sehingga merasa kesepian di tengah keramaian. Individu yang mengalami kesepian mempunyai persepsi negatif tentang diri sendiri. Dalam Robinson, dalam Oktaria 2013, kesepian meningkatkan kemungkinan terjadinya kematian dini sebesar 14%. Dalam artikel kesepian itu tidak baik bagi kesehatan. Selanjutnya. Sebanyak 40% manusia di bumi diperkirakan mengalami kesepian, sumber dari CNN Indonesia. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini berdasarkan pada catatan kesehatan 480.000 orang Inggris. Mereka yang memiliki masalah kardiovaskular memiliki kemungkinan meninggal lebih dini jika merasa kesepian, menurut sumber Vimela. Penelitian ini menemukan bahwa orang yang kesepian memiliki tingkat penyakit yang lebih tinggi, sekaligus menunjukkan gejala depresi yang intens. Selanjutnya, contoh kasus pada penelitian ini yaitu tragis di Gunung Kidul, banyak lansia gantung diri karena kesepian. Dalam berita tersebut, umumnya lansia yang jadi pelaku gantung diri di Gunung Kidul adalah lansia yang lama hidup dalam kesendirian, dan itu membuat mereka merasa tidak berguna, lalu frustasi. Hal itu terjadi karena menderita penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga, hingga memiliki masalah kejiwaan. Selanjutnya, berbagai macam alternatif solusi. Solusi yang pertama itu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Cara kerja, nilai religiusitas kuat yang terdapat pada budaya Asia juga akan mempengaruhi bagaimana seseorang menjalankan kehidupannya. Ada sebuah pernyataan umum bahwa kita tidak boleh berbuat apapun yang melanggar agama kita dalam budaya Asia. Kepercayaan tersebut akan sangat mempengaruhi kehidupan mereka karena akan diartikan dengan cara yang berbeda oleh setiap individu. Marshall dan Yazdani, 1999. Selanjutnya, alternatif solusi kedua yaitu support. Cara kerja pada penelitian yang dilakukan Whitstrom 2009, faktor yang dapat menyelamatkan siswa usia sekolah menengah dengan riwayat melukai dirinya adalah kepuasan mereka terhadap dukungan sosial yang mereka terima. Artinya, jika individu yang melukai dirinya tersebut menerima dukungan sosial yang baik sehingga tidak lagi merasakan kesepian, kesempatan mereka untuk melukai dirinya atau bahkan untuk memiliki keinginan melukai dirinya pun akan menurun pula. Next. Alternatif solusi yang ketiga, menyibukkan diri ke hal positif. Cara kerja menceritakan hal yang bersifat positif seperti berolahraga ataupun
hobi positif lainnya. Artinya, semakin rendah kesepian yang dirasakan seseorang, maka akan semakin rendah pula keinginan melukai dirinya, begitu pula sebaliknya. Next. Metode A, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta sebagai fokus alternatif solusi. Cara ini paling tepat menurut kami karena untuk budaya dan negara timur seperti kita akan sangat amat mudah untuk mengaplikasikannya. Disebutkan juga di dalam jurnal bahwa masyarakat Asia masih banyak yang mempercayai keberadaan Tuhan. Selanjutnya, Berikut adalah bagian cara kerja mendekatkan diri kepada Sang Pencipta sebagai solusi problematika kesepian dalam perspektif psikologi Islam pada remaja dan dewasa. Mendekatkan diri kepada Sang Pencipta kami buat untuk sebagai tema dengan cara mengadakan webinar yang bertujuan untuk mengurangi problematika kesepian, membantu meningkatkan self-awareness, terus membantu merefleksikan keimanan, dan menjadi reminder individu yang nantinya akan meningkatkan religiulitas dan membantu mengatasi masalah kesepian. Selanjutnya, penerapan metode dalam kegiatan. Acara ini bentuknya seminar. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ide ini kami ambil dari metode alternatif paling solutif yang telah kami pilih. Harapannya dengan diadakan seminar ini memberikan efek yaitu adanya penurunan jumlah angka penderita kesepian, membantu self-awareness, membantu merefleksikan kembali keimanan individu, dan juga seminar ini diharapkan dapat menjadi reminder individu ketika kesepian, sehingga tidak ada pikiran untuk melakukan hal yang dilarang oleh agama, seperti bunuh diri. Semua efek tersebut kami harap akan membantu semakin meningkatnya kualitas keimanan individu. Berdasarkan teori, jika kualitas keimanan atau religiulitas meningkat, maka masalah kesepian akan menurun. Selanjutnya, makna tema kegiatan. Tema kegiatan kami adalah mengatasi loneliness dengan spiritual connectedness. Metode mendekatkan diri kepada Sang Pencipta tersebut kami spesifikkan lagi menggunakan cara pandang agama Islam, yaitu menekankan pada hubungan individu dengan Allah. Makna dari tema kegiatan ini adalah menyelaraskan hubungan kesepian yang dialami individu dengan dikaitkan oleh kekuatan spiritual yang dibangun individu tersebut dengan Tuhannya, yaitu Allah, yang mana hubungan tersebut memiliki pengaruh psikologis dalam diri individu. Selanjutnya, sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan kami yaitu remaja hingga dewasa. Alasannya karena berdasarkan penggunaan teknologi dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, mengungkapkan bahwa pengguna internet terbanyak ada dalam rentan 15-19 tahun, dan pada tempat kedua pada umur 20 hingga 24 tahun. Dan karena seminar ini dilakukan dalam bentuk web, maka usia yang dapat dijangkau adalah usia-usia di atas. Selain alasan di atas, alasan lainnya pemberian webinar untuk remaja dan dewasa adalah karena menurut kami sebagai komunikator, komunikan yang paling tepat untuk menjadi perpanjangan tangan kami untuk dapat menyampaikan informasi pada masyarakat luas adalah remaja dan dewasa. Selanjutnya, tujuan kegiatan kami yaitu untuk menginformasikan mengenai salah satu problematika manusia modern yaitu kesepian yang menjadi sumber dari banyak gangguan mental dalam pandangan psikologi Islam. Adapun metode evaluasi yang kami gunakan adalah kuesioner dengan skala Likert. Skala Likert terdiri dari 5 pilihan skala Likert dan juga ada isian singkat. Nah, skala Likert terdiri dari 5 pilihan skala yang memiliki gradasi dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju atau sangat suka hingga sangat tidak suka. Melalui jawaban dari peserta seminar sebelum dan sesudah seminar, inilah akan dilihat dominasi presentase dari kelima pilihan, sehingga dapat ditentukan apakah hasil dari seminar sesuai harapan atau tidak. Hasil kegiatan. Berikut ada susunan acara webinar yang kami laksanakan pada November tanggal 1, 2020 kemarin. Next. Untuk pematerinya sendiri, kami bekerja sama dengan seorang psikolog, yakni Kak Olivia Dewi Kumala, ekspresi empati, yang ini
lulusan S1 Psikologi Universitas Islam Indonesia, kemudian lulusan S2 Psikologi Universitas Islam Indonesia, kemudian pemateri merupakan seorang psikolog klinis dengan berbagai macam pengalaman dalam menangani kasus-kasus gangguan mental, kompetensi dan topik kegiatan memiliki keterkaitan karena kesepian merupakan masalah psikologis dan pengisi dari tulis beliau adalah efektivitas pelatihan zikir dalam meningkatkan ketenangan jiwa pada lansia penderita hipertensi. Penerbit Simpatik 2017. Untuk karya tulis, terapi zikir istighfar untuk meningkatkan ketenangan hati pada pengguna nafsa. Penerbit Jurnal Intervensi Psikologi 2019. Karakteristik audiens yang kami sasar adalah audiens yang kami jadikan sasaran adalah masyarakat umum di era modern. Karakteristik kami memilih audiens ini umumnya masyarakat modern ini erat kaitannya relevan dengan topik yang kami angkat. Dalam Tambusai, manusia modern saat ini rentan mengidap gangguan disebabkan oleh salah satunya kesepian. Hal ini relevan dengan topik webinar yang telah kami laksanakan dan menarik minat masyarakat untuk mengikuti karena pembahasan terkait topik kesepian dan hubungannya dengan spiritual connectedness sendiri masih belum banyak dibahas. Target kami dalam webinar ini minimal 100 orang, di mana pada saat pendaftaran webinar hingga ditutupnya pendaftaran, peserta sudah melampaui target. Selanjutnya, penyebaran informasi terkait diadakannya webinar ini kami lakukan dengan cara menyebarkan broadcast message dan menyebarkan melalui media sosial yang kami miliki untuk menarik minat audiens. Kami membuat webinar ini gratis, serta kami memberikan e-sertifikat dan door prize untuk menang game kuis Kahoot. Lalu mekanisme pendaftarannya sendiri melalui Google Form. Next. Untuk posternya seperti berikut. Next. Ya, baik. Ini ada hasil pretest dan post-test kami, di mana mengapa ada penurunan di sini, karena kami sendiri pun ada kesalahan pada saat membuat skala di post dan pretest. Jadi mengalami penurunan, tapi berdasarkan analisa kami sendiri, itu ada peningkatan yang cukup signifikan dan baik, begitu kurang lebihnya. Ya, bahwa selanjutnya. Baik, ini ada hasil perhitungan SPSS kami. Kemudian berdasarkan penghitungan main score dan pretest, yaitu sama dengan 9.611 atau SD sama dengan 3.24134, dan nilai min post-test sama dengan 8.5370 atau SD sama dengan 1.28435. Hal ini mungkin karena skala pretest dan post-test yang digunakan berbeda dan tidak ada pengujian mengenai validitas dan reliabilitas pada skala yang kami gunakan. Namun, dalam skala tersebut kami lengkapi dengan pertanyaan terbuka untuk menguji pemahaman peserta. Peserta webinar semula kurang memahami adanya pengaruh loneliness dan spiritual connectedness. Setelah mengikuti webinar, pengetahuannya menjadi meningkat. Hal ini dibuktikan dengan 61,81% partisipan, 34 dari 55 menjawab pertanyaan dalam keadaan pandangan Islam, apakah kita boleh merasakan kesepian? Sebutkan 5 alasannya. Dikaitkan dengan konsep hubungan dengan Tuhan yang mana jawabannya tersebut membuktikan bahwa pemahaman peserta bertambah. Kemudian pada post-test diperkuat dengan tanggapan peserta mengenai seminar ini membantu saya dalam mengatasi kesepian yang saya hadapi. Jawaban peserta menjawab 5 sebesar 1,8%, menjawab 6 sebesar 1,8%, menjawab 7 sebesar 10,9%, menjawab 8 sebesar 27,3%, menjawab 9 sebesar 27,3%, dan menjawab 10 sebesar 30,9%. Oleh karena itu dapat kami simpulkan ada peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti webinar.
Dapat disimpulkan juga bahwa diadakan penelitian ini cukup berhasil mencapai target yang telah ditetapkan oleh penyelenggara. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.